Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Anggra ini silakan videonya dinyalakan. Anggra ini dia, ya. Oke, kita sambil menunggu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, KBM pada hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan materi hari ini eliminasi ya. Yang untuk nutrisi kemarin, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Untuk nutrisi? Bagaimana untuk kemarin nutrisinya? Ada yang ditanyakan? Sebentar. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Apakah dengar suara saya? Halo? Dengar, Bu. Halo, apakah dengar suara saya? Dengar. Terdengar, Bu. Saya akan menjelaskan. Dengar ya suara saya semuanya? Dengar. Dengar ya. Kita akan belajar tentang kebutuhan eliminasi fekal ya. Ada yang tahu eliminasi itu apa? Eliminasi itu apa? Pengeluaran zat sisa. Pengeluaran zat sisa. Ada lagi yang berpendapat lain? Pembuangan metabolisme tubuh. Apa, Andrea? Pembuangan metabolisme tubuh. Ya, pembuangan metabolisme tubuh. Jadi eliminasi itu zat-zat yang sudah tidak digunakan di dalam tubuh dikeluarkan melalui tinja. Metabolisme dari metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh dikeluarkan melalui tinja, eliminasi. Jadi tujuan kerja organ pencernaan di sini adalah mengabsorpsi cairan dan makanan. Jadi menyerap cairan dan makanan. Ini kalau absorpsi. Menyiapkan makanan untuk diabsorpsi dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Jadi makanan yang kita makan diabsorpsi oleh tubuh dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Menyediakan tempat penyimpanan feses sementara. Ya, tujuan kerja organ pencernaan. Ini pencernaan normal dan eliminasi. Jadi di mulut itu makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi ya. Jadi gigi ini mengunyah dan memecah makanan. Saliva atau air liur ini mencerna dan melunakkan bolus sehingga mudah ditelan.
Jadi kalau tanpa saliva, mungkin kita akan kesulitan untuk menelan. Terus esofagus, di mana esofagus di sini panjangnya adalah 25 cm. Ya, otot sikulernya dan mencegah udara masuk dan refleks makanan. Itu esofagus. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sphincter esofagus? Jadi ada antasid, ini adalah meminimalkan refleks. Refleks itu tahu apa refleks? Makanan keluar lagi dari mulut. Ya, refleks seperti gitu ya. Refleks. Nikotin dan makanan berlemak ini meningkatkan refleks ya. Jadi kalau kita sakit mah lambung itu, kalau minum-minum seperti kopi itu akan meningkatkan asam lambung. Lambung, jadi HCl, lendir, pepsin, dan faktor intrinsik seperti vitamin B12 ini pembentukan eritrosit. Ya, jadi anemia perniciosa namanya ya. Menjadi kimos. Tahu kimos itu apa? Kimos bukan telo yang digulung-gulung di goreng itu namanya timus. Kalau kimos apa? Siapa yang tahu? Kimos. Ada yang tahu? Coba Francisca, apa kimos itu? Dan nggak ngantuk. Apa? Itu anir. Saya, Bu. Ya, kimos itu apa? Kayak Anda. itu, Bu. Kayak bubur yang ada di lambung gitu mungkin, Bu. Bubur. Ya kayak apa ya, makanan yang hancur gitu. Makanan yang sudah dihancurkan oleh. Nah, mungkin ada lagi yang berpendapat lain. Andrian. Atau Gracia. Apa kimos? Makanan yang sudah dicerna. Makanan yang sudah dicerna. Ya, intinya makanan yang sudah dicerna dan berbentuk halus itu namanya kimos. Ini ada juga usus halus di dalam pencernaan. Ini panjangnya 2,5 cm kali 6 meter ya. Panjang ya. Jadi kalau dikeluarkan panjangnya itu 6 meter. Usus halus itu. Di sini, di dalam usus halus itu kimos bercampur dengan empedu. Jadi amilase ya. Otot 12 jari, duodenum dan jejunum ini mengabsorpsi nutrisi, elektrolit dan lain-lain. Ilium atau usus, apa ilium itu? Kalau duodenum kan usus 12 jari. Kalau ilium usus apa? Ini mengabsorpsi vitamin, zat besi dan garam empedu. Jadi di dalam usus ini fungsinya sendiri-sendiri. Tidak bercampur jadi satu. Plus usus besar. Di dalam pencernaan juga ada usus besar yang panjangnya 6 cm kali 1,5 sampai 1,8 meter.
Ini ada Cai Chung ini ya. Ini katup ileosekal mencegah regurgitasi. Kolon di sini absorpsi, proteksi, sekresi, dan eliminasi. Flatus 400 sampai 700 ml per hari. Flatus itu apa? Kentut. Ya, flatus itu kentut gitu ya. Ini menelan gas, difusi gas dari aliran darah ke dalam usus, kerja dari bakteri pada karbohidrat yang tidak diabsorpsi. Flatus ya. Kalau rektum ini menyimpan feses. Jadi sebelum feses keluar ini ditampung di rektum. Anda tahu ya, kalau perutnya sakit mau berak, penampungan yang sebelum dikeluarkan itu namanya rektum. Ini ya, anatominya usus. Ada duodenum, ada ascending kolon yang mengarah ke atas itu ascending kolon. Ada mesentery, ada cecung, ada appendix, ada ileum, ada jejunum ya. Ada stomach atau lambung. Ini anatomi usus. Nah, usus itu kelihatannya segitu, tapi kalau dikeluarkan panjang sekali. Sampai berapa tadi? 6 meter. Ini ya. Kalau Austral churning ini gerakan mencampur cime untuk membantu mengabsorpsi air ya, itu sebanyak 2,5 liter air diabsorpsi dalam 24 jam, berlangsung selama 1 menit. Kalau kolon peristaltik, ini kalau Anda nanti pemeriksaan kemarin pada nutrisi, salah satunya pemeriksaan fisik adalah memeriksa peristaltik usus. Masih ingat semuanya? Yang suaranya kruk itu namanya peristaltik usus. Ini jadi gelombang mencampur yang lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkuler ini mendorong cima ke kolon. Jadi kruk ini sambil mendorong cimanya ke kolon. Ini. Proses eliminasi. Eliminasi fekal adalah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasil feses. Ya, jadi zat-zat yang tidak digunakan, yang dicerna tadi menjadi cime sampai ke kolon, yang tidak digunakan, yang tidak diabsorpsi oleh tubuh ini akan keluar menjadi feses. Feses ada yang tidak tahu, feses itu berak itu loh ya namanya feses, berak. Bahasa medisnya feses. Defekasi adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Bisa juga dikatakan defekasi. Ya. Kalau rektum itu pada orang dewasa itu ukurannya 15 sampai 20 cm. Terdapat jaringan yang bersilangan dan vertikal berisi vena arteri sehingga membantu menahan feses dalam rektum. Ini kalau ditahan terus bisa mempengaruhi arteri-arteri yang di sekitarnya rektum bisa menjadi apa? Hemoroid. Tahu hemoroid itu apa? Ada yang tahu? Hemoroid. Siapa yang tahu? Silakan. Ayo. Hemoroid itu apa? Bahasa awamnya apa? Enggak ada yang tahu? Siapa apa? Ambeien, Bu. Ambeien ya. Ambeien ini biasanya keluar darah. Hemoroid ini ada yang di dalam, ada yang muncul keluar ya. Untuk arterinya yang
membesar itu bisa di luar rektum, bisa di dalam rektum. Sudah pernah melihat atau keluarganya ada yang hemoroid? Ya. Anus ini terdiri dari sphincter internal dan sphincter eksternal. Jadi kalau internal, kontrol tidak sadar. Inervasi nervus autonom. Kalau eksternal, kontrol sadar. Ini elevator ani, inervasi nervus somatik. Anus. Jadi di dalam pencernaan nanti yang menuju ke kolon ini ada namanya bakteri E. coli. Ini yang membantu membusukkan makanan menjadi feses. Kok bisa ya makanan itu contohnya burger, buah-buahan baunya harum, tapi kalau keluar jadi bau busuk. Ini ada namanya bakteri E. coli yang membantu membusukkan makanan menjadi feses. Kok tidak makan apel, keluarnya apel, tapi kok baunya tambah gak enak. Ini di dalamnya ada bakteri E. coli. Ada yang makan apel, keluar apel? Tidak ada ya. E. coli juga menghasilkan vitamin K, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Vitamin K ini fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Kalau Anda nanti lihat ada Sontek Fit K, ini bukan kalsium ya. Ini Fit K ini untuk agar tidak terjadi perdarahan. Biasanya pada bayi-bayi setelah lahir ini dikasihkan Fit K biar tidak terjadi perdarahan. Wajib ya Fit K ini untuk bayi baru lahir. Nanti kalau Anda dinas di ruang anak itu ruang kebidanan, nanti setelah lahir biasanya dikasih Fit K untuk bayi baru lahir. Jumlah rata-rata pengeluaran cairan melalui feses adalah 100 cc per hari. Cairan melalui feses ya. Ini gambarnya sigmoid apa? Ini ya, gambarnya sampai ke rektum. Itu feses mau keluar itu seperti itu gambarnya. Ya. Di sini ada E. coli yang bisa membusukkan menjadi feses. Ini rektum. Ini biasanya yang biasanya hemoroid ya. Atau di sini, ada di sini ya. Terus proses defekasi, ini proses pembuangan atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berisi sisa-sisa yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Jadi proses pembuangan atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Ini defekasi. Defekasi itu berak itu maksudnya. Dalam eliminasi proses. Defekasi ini dipengaruhi dua refleks. Ada refleks pendek dan ada refleks panjang. Ya. Kalau refleks pendek, feses masuk ke rektum ya, terus distensi dinding rektum, impus sampai ke flexus mesentericus, terus gelombang peristaltik di dalam kolon descendant dan sigmoid dalam rektum, mendorong feses ke anus. Sphincter internal relaksasi. Akhirnya terjadi defekasi. Ya, ini refleks pendek. Jadi
feses masuk ke rektum, terjadi distensi dinding rektum, adanya impuls sampai ke plexus mesentericus, terus ada gelombang peristaltik di dalam kolom descendant dan sigmoid dalam rektum ya, terus mendorong feses ke anus sehingga sphincter internal relaksasi dan terjadi defekasi. Ini yang pendek. Kalau yang panjang ini saraf di rektum terstimulasi oleh feses. Sinyal ditransfer ke spinal cord, kolon descendant, sigmoid, dan rektum. Baru signal parasimpatis gelombang peristaltik, ada relaksasi sphincter internal, terjadi defekasi. Ini berhubungan dengan sarafnya refleks panjang. Ada mungkin perasaannya pengen berak, beraknya nggak keluar-keluar. Ada enggak? Ini karena dipengaruhi oleh stimulasi ya, stimulasi oleh feses. Ini ya. Prosesnya seperti ini. Jadi di dalam spinal cord ini ada stimulasi of somatic motor neuron, jadi ini yang merangsang manusia untuk defekasi. Ini pasti semuanya berhubungan dengan otak ya. Yang memerintahkan itu otak. Ada stimulasi parasimpatik motor neuron di sakral spinal cord. Sehingga manusia ingin merasa ingin berak, ingin mengejan, akhirnya ada proses defekasi. Ini adalah perintah utamanya di sini. Ini faktor yang mempengaruhi terhadap defekasi usia. Ada diet, ada asupan cairan, ada faktor psikologis, kebiasaan pribadi, posisi selama defekasi. Ya. Ini ada nyeri, ada kehamilan, ada obat-obatan, ada prosedur diagnostik, ada anestesi dan surgery. Ini jadi kalau usia, mungkin kalau sudah usia lansia, beda dengan usia yang dewasa defekasinya. Kalau usia lansia ini sering terjadi keras untuk beraknya, ketegelen ya. Biasanya bisa 3 hari baru berak lansia, karena prosesnya pencernaan sudah berkurang, bukan tidak seperti orang dewasa. Terus diet. Ini diet ini juga mempengaruhi defekasi. Kalau dietnya serat, defekasinya juga akan mudah, sering berak. Tapi kalau dietnya diet lemak, mungkin diet DM gitu ya. Ini berbeda dengan orang yang tidak diet. Terus asupan cairannya. Jadi kalau kurang minum air, ini juga beda ya. Kalau asupan cairannya cukup, beraknya akan mudah. Tapi kalau minum airnya sehari hanya 1 gelas, ini bisa mengakibatkan konstipasi atau beraknya keras tadi ya. Untuk asupan cairan. Aktivitas fisik. Jadi aktivitas ini juga mempengaruhi defekasi. Orang yang hanya tiduran sama orang yang aktivitasnya aktif itu beraknya tidak sama. Kalau orang aktivitasnya aktif seperti kita beraknya mudah. Tapi kalau orang hanya tiduran di tempat tidur, nggak bisa bergerak, ini juga beda ya. Mungkin lebih sering konstipasi daripada yang aktivitas fisiknya aktif. Ini faktor psikologis. Faktor psikologis coba kalau Anda mau ujian mungkin karena stres,
bisa mencret-mencret gitu ya, faktor psikologis. Pernah mengalami seperti itu? Terus kalau mau wawancara atau interview mungkin perutnya terasa senep-senep gitu ya. Ini faktor psikologis. Kebiasaan pribadi, ini contohnya kebiasaan ngempet beol. Sudah kebelet mau beol, kebeletnya jam 10, kalau ngeluarkannya jam 4 sore contohnya seperti itu. Ini kebiasaan pribadi ini bisa merusak pencernaan ya. Posisi selama defekasi. Mungkin bisa juga yang biasa memakai kloset jongkok. Kalau di kloset duduk tidak bisa. Karena biasanya jongkok, perut tertekan dan mudah keluar. Tapi kalau duduk, mungkin klosetnya duduk akan berbeda ya. Nyeri seperti hemoroid, mungkin bedah rektum, bedah ABD ya, ini bedah abdomen, ini juga mempengaruhi defekasi. Orang yang hemoroid nanti kadang konstipasi, sulit untuk berak, sehingga berak fesesnya keras sehingga kan keluar darah ya untuk hemoroid. Bedah rektum juga gitu. Karena ada jahitan di rektum sehingga mereka juga terasa nyeri sehingga mempengaruhi defekasinya. Kehamilan, jadi kehamilan trimester akhir biasanya ini terjadi konstipasi. Setelah melahirkan juga gitu. Beraknya sangat keras. Ini pada proses kehamilan. Kadang setelah melahirkan itu 5 hari belum bisa berak. Dan berak pun kalau keluar sangat keras. Ini karena proses mulai kehamilan sampai melahirkan. Obat-obatan. Obat-obatan ada juga yang mempengaruhi defekasi. Mungkin bisa mengakibatkan konstipasi. Ada juga yang obat-obatan bisa menyebabkan mencret. Prosedur diagnostiknya mungkin karena dia karena dia sakit apa yang bisa menyebabkan perubahan pada defekasinya. Mungkin seperti contohnya sakit apa? Diare atau gastrointestinal akut atau kronis ini bisa menyebabkan defekasi berulang-ulang berbentuk cair. Anestesi juga mempengaruhi defekasi. Ya, masalah defekasi yang umum ini ada konstipasi, di mana konstipasi ini fesesnya sangat keras, sulit keluar. Sepertinya ada di rektum tapi tidak bisa keluar melalui anus. Untuk konstipasi ini keras, berdebelan gitu ya. Ini biasanya solusinya bisa digunakan alat pencair untuk dikeluarkan, dan makanannya harus tinggi serat biar tidak konstipasi. Fecal inspection, ada diare, ada inkontinensia, ada flatulence, ada hemoroid. Masalah defekasi yang umum. Kalau inkontinensia ini beser ya. Beser atau sulit berak. Kalau konstipasi sulit berak. Beraknya keras. Kalau inkontinensia, apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya konstipasi sama inkontinensia? Mungkin flatus sudah tahu, hemoroid sudah tahu. Kalau inkontinensia itu apa? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Inkontinensia.
Apa inkontinensia? Silakan. Menahan pipis, Bu. Kalau ini defekasi ini, bukan pipis. Inkontinensia apa? Menahan pipis. Belum benar. Apa? Inkontinensia. Apa bedanya konstipasi sama inkontinensia? Kalau Apa? konstipasi tidak bisa BAB. Kalau inkontinensia, Kalau inkontinensia tidak bisa kencing. inkontinensia uri ya itu ya. Ya. Inkontinensia uri, tidak bisa kencing. Oh. Ya, apa Gracia? Inkontinensia tinja itu kondisi tubuhnya tidak bisa mengendalikan BAB. Mencret ya betul ya? Ya, betul. Mencret. Jadi dia tuh mencret nggak tahu. Geser. Moro-moro di katoknya, di celana dalamnya ada beraknya, itu inkontinensia. Kalau inkontinensia uri, Yopi, apa Yopi? Beser Tidak bisa tidak bisa menahan kencing, ya. kencing. Jadi biasanya terjadi pada lansia atau ibu setelah melahirkan kontinensia uri, ya. Beser ya, naik tangga saya bisa kencing ya. Apalagi guyu ketawa gitu bisa kencing. Pernah tahu pelawak nunung itu ya? Itu orangnya kan mesti pakai pempes kalau ketawa. Seperti itu ya, kontinensia. Ya. Ini masalah defekasi yang umum. Ya. Definisi konstipasi. Menurunnya frekuensi BAB. Tahu BAB itu apa? Singkatannya buang air besar, yang belum tahu ya. BAB-nya keras dan kering. Seperti batu kayak pentol bulet-bulet biasanya. Ini orang-orang konstipasi. BAB yang tertahan susah BAB. Sakit pada saat defekasi. Perutnya sakit, pengen keluar tapi karena fesesnya keras sulit keluar. Nyeri abdomen, ada distensi abdomen, tekanan pada rektum dan perasaan apa? Penuh. Terus teraba masa fekal, sakit kepala ini biasanya konstipasi. Nafsu makan berkurang karena beraknya nggak bisa keluar. Selalu membutuhkan bantuan untuk defekasi. Biasanya pakai alat pencahar seperti pelunak feses, gitu ya. Kalau tidak pakai itu tidak bisa. Biasanya seperti itu. Makanya diimbangi oleh minum yang banyak dan makanan-makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstipasi. Ini apa? Kebiasaan BAB yang tidak teratur. Seharusnya sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Ini BAB-nya hanya seminggu 1 kali. Bedegelen sisanya. Beraknya keras lagi. Konstipasi. Kebiasaan menggunakan laksativis atau supositori berlebihan tadi ya. Yang pencahar namanya supositori. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi konstipasi. Meningkatnya stres psikologi. Diet yang tidak seimbang. Terus kurangnya cairan. Medication ya. Kurangnya aktivitas. Karena usia lanjut tadi ya. Proses penyakit. Kalau fecal infection itu feses yang keras akibat retensi dan akumulasi feses yang lama. Ini gejalanya anoreksia,
mual-mual ya, distensi abdomen, jadi abdomennya itu seperti kembung tapi seperti kintos ya, distensi, mual dan muntah. Penyebabnya ada kebiasaan BAB yang tidak teratur dan konstipasi, penggunaan barium untuk radiologi, menurunnya aktivitas, diet rendah serat, dan kelemahan otot. Fecal infection. Nih, kalau diare itu keluarnya BAB yang cair, dan biasanya 1 hari lebih dari 3 kali. Kalau hanya cair, hanya keluar pagi saja, dikatakan diare apa tidak? Tidak. Ya, meningkatnya frekuensi BAB akibat cepatnya massa feses melalui usus besar akibat gerakan peristaltik yang meningkat. Kalau inkontinensia, hilangnya kemampuan secara sadar untuk mengontrol BAB dan pembuangan gas melalui sphincter anal. Beser, tapi beser birak kalau inkontinensia. Tapi kalau nggak bisa menahan pipis, namanya inkontinensia urina. Jadi BAB ini, ya, diare ini biasanya cair, bisa lebih dari 3 kali sehari. Kalau cair tapi hanya 1 kali sehari itu bukan diare. Flatulence ya, udara atau gas di dalam saluran pencernaan, atau flatus, kentut ya ini. Flatus itu kentut. Ini penyebabnya adanya bakteri dalam cime. Udara yang bergerak lambat di dalam kolon, udara yang berdifusi dari pembuluh darah ke usus, ini. Ya, terus kalau dewasa terjadi flatus di usus besar 7-10 liter selama 24 jam. Gas terdiri dari karbon dioksida, ada metana, ada hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sebagian gas dikeluarkan dengan eruption, sendawa, dan melalui kolon. Makanya kalau kentut itu baunya tidak enak. Ada kentut yang baunya enak? Ya. Biasanya juga bisa mengeluarkannya atau sendawa lewat mulut. Ya. Kalau lewat mulut namanya sendawa, kalau lewat anus namanya flatus. Makanya orang sendawa itu enggak sopan ya, apalagi di depan orang yang sedang makan. Ini hemoroid, ini terjadi pelebaran vena di anus. Jadi orang awam bilang ambeien. Ada yang kena hemoroid? Ini biasanya awal mulanya ini terjadi konstipasi yang kronik, sering konstipasi, sering beraknya keras, sehingga meningkatkan tekanan pada daerah anus. Tekanan yang kuat selama BAB, pernah tahu nggak Anda konstipasi? Beraknya keras banget, nggak bisa keluar ya. Karena kehamilan, bisa juga, dan karena obesitas. Kalau di internal, ini macamnya, hemoroid itu ada internal sama eksternal, dalam dan luar, ini terjadi pada anus. Kalau eksternal, ini prolap melalui anus. Jadi, hemoroidnya itu keluar, bisa segede gempalan tangan ini. Benjolannya itu, arterinya yang membesar tadi, itu bisa keluar sangat besar untuk prolap ini.
Pernah mengetahui? Bukan, bahasa awamnya apa ini? Yang prolap itu. Ada dua ya prolap ini, ada namanya prolap uteri, ada prolap anus. Kalau prolap uteri ini biasanya terjadi pada bayut lansia dulu ya. Itu uterinya keluar. Rahimnya keluar, tempatnya bayi itu keluar. Itu namanya prolap uteri. Uterus, prolap uterus. Keluar. Bahasa awamnya dobolen. Pernah dengar? Kalau Anda tahu orang sepuh itu ya, kalau pipis itu keluar karena terlalu banyaknya melahirkan anak. Ya. Biasanya dikasih ring. Ring itu cincin yang bisa menahan uterusnya tadi biar tidak keluar. Nah, ini prolap. Kalau prolap anus ini biasanya terjadi pada hemoroid yang eksternal, jadi benjolannya itu keluar. Bisa sebesar jari, bisa sebesar genggaman ya, tergantung tingkat kekronisannya untuk hemoroid. Oke, dari sini ada ditanyakan tentang eliminasi fekal. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, Hmm. saya mau tanya yang tentang inkontinensia itu kan tadi BAB-nya nggak bisa ditahan Pak, Bu. Itu kira-kira kalau misalnya itu terus tuh wajar nggak Bu? Kan karena kan kalau BAB terus kan malah justru baik. Ini kenapa kok malah defekasinya malah nggak lancar gitu? Maksudnya apa sih namanya kayak Gimana yang jelas? pokoknya inkontinensia tadi kan tertinja keluar tanpa disadari penderitanya. Nah, kalau balik lagi kan kalau eliminasi secara terus-menerus kan malah justru baik kan, Bu, karena kan metabolismenya kan keluar yang nggak dipakai. Tapi kenapa inkontinensia ini masuk ke dalam defekasi? Dikatakan, oh ya oke. Iya gitu Bu. Ya. Gitu. Dikatakan inkontinensia ini kan tidak bisa menahan berak. Kalau berak terus ini ya tidak normal. Gerak aja berak. Kadang sampai tidak terasa. Ya, ini masalah. Kalau dikatakan normal itu berak sehari 2 kali. Kalau lebih seperti diare ini bisa 1 hari 3 kali minimal ya. Itu bisa konsistensinya ke cair seperti air, warnanya hijau, berbau, ini diare. Tapi kalau inkontinensia pada fekal ini seperti pada orang-orang lansia itu berak tidak terasa, jalan aja bisa berak. Ini ya abnormal. Terus bagaimana solusinya Bu? Biasanya disuruh latihan apa namanya? Kegel. Untuk kencing bisa juga inkontinensia uri. Dol. Jadi saraf-sarafnya yang ada di rektum itu los dol ya. Jadi guys nggak bisa ngempet untuk berak. Ini ada latihan-latihan khusus biasanya. Kalau untuk inkontinensia uri itu kegel ya. Untuk menguatkan otot-otot yang ada pada pengeluaran urinnya. Ini berarti kalau misal berarti bayi kan kalau BAB kan juga nggak sadar kan Bu. Berarti itu juga termasuk inkontinensia nggak? Kalau bayi baru lahir kan bayi itu siapa tahu, siapa yang bilang tidak sadar? Dia tahu, tapi dia belum bisa apa? Ngomong. Makanya dia nangis. Dia tahu, makanya pipis nangis. Ya toh? Berak nangis, lapar nangis, lu sadar. Siapa bilang bayi tidak sadar? Soalnya adik saya pas kecil berak, pas saya pangku diem aja Bu, enggak. Karena Anda pakai pampers. Makanya beraknya terserap di pampers. Coba kau enggak pakai pampers.
Dia terasa basah, tidak nyaman, tahu kalau dia berak. Gitu ya. Tahu kalau dia itu berak. Ada yang ditanyakan lagi tentang eliminasi fekal? Maaf Bu, tadi Ya? tadi belum dijelaskan yang saya terakhir tadi Bu. Apa? Yang tadi kan katanya bayi kalau berak nangis itu kan Bu sadar. Tapi pernah adik saya itu saya pangku tiba-tiba berak nggak nangis nggak apa Bu, malah diem aja gitu Bu. Ya kan tidak. Kalau mungkin Kanda pangku sudah nyaman ya. Gitu ya. Terus malah mbok nino ligung ya tambah nggak menengai diem aja. Coba kamu tidurkan. Berak, pipis, pasti dia nangis. Bayi itu sadar loh ya kalau sehat. Tapi dia masih belum bisa mengungkapkan, belum bisa bicara. Ya Bu, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tahu ya bedanya konstipasi sama inkontinensia. Nanti kalau di urin ya, eliminasi uri itu ada namanya inkontinensia uri sama retensi urin ya. Jadi kalau retensi itu tidak bisa kencing. Kencingnya enggak keluar, tapi kalau inkontinensia uri bisa beser kencingnya ya. Terus nanti Anda akan tanya tentang eliminasi fekal ini terjadi kasus-kasus pada apa Bu yang kita cari untuk asuhan keperawatannya nanti, yaitu tadi pada apa? Pasien-pasien dengan diare contoh yang berhubungan dengan fekal. Feses yang tidak biasanya diare seperti itu. Ya, jadi carinya pada pasien-pasien yang diare seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Saya Bu mau tanya. Susan. Itu Bu, kadang kan flatus itu kadang ada yang bunyi, ada yang enggak gitu tuh Bu. Itu penyebabnya apa ya Bu? Ya, kalau yang tidak berbunyi itu karena tekanan ya. Tergantung dorongan apa nih tadi, cimanya tadi ya. Kalau Anda kenapa kok tidak berbunyi kadang, tapi kan tetap keluar namanya gas ya yang dari anus. Bisa berbunyi bisa tidak, tergantung cimanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu. Terus tadi menyambung tanya dari Susan tadi itu kan ada yang bunyi, ada yang enggak. Terus kan juga ada kentut yang bau, ada yang enggak. Kadang kalau bunyi yang bus itu tuh bau, tapi kalau yang bunyi perut itu tuh enggak bau, Bu. Tapi tetap bau. Kita kalau namanya flatus itu tetap bau, walaupun itu tidak menyengat ya, pasti bau. Karena ada E. coli yang membusukkan itu tadi ya. Kalau flatus itu pasti bau. Tapi ketingkatan tajam tidaknya itu ada yang tidak tajam, mungkin makanannya makanan beda yang dimakan dengan yang terlalu berbau. Pasti harus berbau. Karena mungkin peristaltik, ya mungkin ada angin yang masuk ke kolon, sering kentut seperti masuk angin, itu sebenarnya bau, tapi Anda tidak terasa. Ya toh kalau masuk angin itu peristaltiknya meningkat, akan mengeluarkan flatus terus-menerus. Dari sini ada ditanyakan lagi, saya sampai jam berapa? Kurang 5 menit lagi ya? 11.40 ya. Ya. Oke, masih ada waktu, silakan kita tanya jawab saja dulu. Oh ya Bu, maaf mau tanya di luar topik ini. Kalau apa untuk video demo yang buat praktek itu gimana ya Bu? Materi nanti kami akan jadwalkan ya. Oh ya. Menunggu jadwal lab ya. Iya Bu, makasih. Oke.
Ada lagi? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini yang tidak hadir siapa? Berapa anak ini? Hadir semua. Hadir semua. 16 dan saya. Melisa ini kenapa ini? Ayo videonya dinyalakan Melisa atau sinyalnya? Dari tadi tidak kelihatan. Melisa. Ya Bu, mohon maaf tadi Melisa sempat hubungin saya, katanya sinyalnya keluar masuk Bu, Zoom-nya. Itu. Ya. Coba ini wajahnya jangan separuh-separuh. Lah, enggak ke atas. Ini Sobat Trivena barang, kelihatan matanya toh. Lah. Tak foto loh ini nanti. Oke, ada yang ditanyakan lagi ini Anggra ini kok gelap ya? Di asrama ya itu? Iya. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup? Jadi nanti untuk pemeriksaan fisiknya pada eliminasi, itu fokusnya hampir sama dengan nutrisi. Jadi pada abdomen. Abdomen sampai ke anus. Untuk eliminasi ya. Jadi abdomennya dilihat peristaltiknya berapa, kembung atau tidak. Sampai ke anusnya biasanya pada anak-anak itu kalau dia diare, itu anusnya akan terjadi iritasi kemerahan karena sering berak. Ya, biasanya mual muntah untuk pencernaan, untuk diare. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan tentang pengkajian ini. Nanti tugasnya silakan meresum tentang eliminasi uri. Ya, nanti saya akan buatkan konten di tugas meresum tentang eliminasi uri. Nanti silakan dikirim di kolom tugas ya. Hari ini. Bisa dikumpulkan sampai minggu depan. Saya kasih waktu sampai hari Senin terakhir ya. Diresum, bisa diketik, bisa ditulis tangan. Kalau bisa ditulis tangan ya, biar sambil membaca ya. Kalau diketik nanti Anda copy paste, malah gak belajar ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah, saya akhiri sampai sekian. Melisa masih belum bisa ya, nyala ya. Oke, saya foto dulu. Wajahnya ditampakkan penuh. Dila Amareta. Ya. Rodok-rodok ke atas Jessica, rodok ke atas Jessica. Jessica Agustin. Nggak nampak jangan apa? Ininya. Angel. Laki-laki. Agak ke atas lagi. Ini Jessica. Anda kesannya oke, kita akan foto bersama. Satu, dua, tiga. Sebentar. Bentar ya.
Oke. Kalau sudah saya akhiri sampai sekian, tetap semangat ya. Makan yang banyak. Ini semua tinggal di asrama. Ada yang di rumah, Bu. Ada yang pulang. Anda prakteknya minggu depan ya? Sudah dijadwal apa? Rapid? Apa swab sudah? Kapan? Kamis kalau nggak Jumat, Bu. Kamis, nggak Jumat. Silakan hadir semua ya. Jangan seperti kakak tingkat kemarin. Waktunya swab jadi golek-golekan. Saya tahu nanti ini tingkat 1 lebih tertib ya. Oke. Selamat siang. Tuhan memberkati.